Halo, nama saya Bimo Wirapangestu dari Prodi Sains Aktuaria dengan NIM 122410142. Halo, gue Anesya Yuradita dari Prodi Matematika dengan NIM 122160071. Hai, aku Petra Hizkia Sitompul dengan NIM 122410138 dari Prodi Sains Aktuaria. Halo guys, saya Deswita Nadesteningtom dengan NIM 122100061 dari Prodi Matematika. Halo, perkenalkan, nama aku Yunita Firhafianti dari Prodi Sains Aktuaria dengan NIM 122410152. Halo, gue Putri Utami dari Prodi Matematika NIM 122160062. Jadi, di sini kita akan membahas tentang Daniel Bernoulli. Ada yang tahu siapa Daniel Bernoulli itu? Oke, mari kita bahas sekilas tentang Daniel Bernoulli. Nah, Daniel Bernoulli merupakan seorang matematikawan dan fisikawan Swiss yang lahir di Belanda pada 7 Februari 1700. Beliau meninggal pada tanggal 17 Maret 1782. Beliau ini dikenal atas prinsip Bernoulli, teori kinetika gas, dan termodinamika. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manometer. Apa sih manometer itu? Jadi manometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan fluida, cair dan gas melalui tabung berisi cairan khusus. Ada dua jenis manometer, yaitu yang pertama manometer tertutup, di mana manometer tertutup ini berbentuk tabung pipa U dengan ujung satu pada tabung U dihubungkan pada ruangan dengan tekanan gas yang akan diukur dan satu ujung lainnya ditutup. Dengan demikian, akan menyebabkan perbedaan tinggi yang terjadi menunjukkan tekanan udara ruangan tersebut. Manometer tertutup biasanya digunakan untuk mengukur tekanan gas yang lebih tinggi dari 1 atmosfer. Sedangkan untuk besar tekanan yang kurang dari 1 atmosfer, biasanya digunakan manometer terbuka. Untuk manometer terbuka sendiri adalah alat ukur yang dibuat dari sebuah tabung U yang diisi dengan zat cair. Salah satu sisi tabung U dihubungkan dengan udara terbuka dan satu sisi tabung lainnya dihubungkan dengan gas yang berada pada ruangan tertutup dan akan dicari tahu besar tekanannya. Manometer raksa terbuka dipakai untuk mengukur tekanan gas yang besarnya kurang lebih dari 1 atmosfer. Kita mau buat alat apa sih? Manometer sederhana. Mari kita coba. Halo guys, jadi sekarang kita akan menunjukkan cara pembuatan manometer sederhana. Pertama, kita siapkan papan dan penggaris. Lalu, letakkan penggaris di tengah papan dan lakban agar menempel. Gunanya penggaris di sini untuk mengukur tinggi pada percobaan nanti. Setelah penggaris ditempelkan di tengah, kita pasangkan selang dengan bentuk U mengelilingi penggaris. Lalu tempelkan dengan menggunakan klem. Nah, setelah penggaris dan selang terpasang, bentuknya akan seperti ini. Lalu, masukkan tutup botol yang telah dilubangi ke dalam ujung selang sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu, selang di ujung kanan kita masukkan ke dalam botol. Tujuannya untuk menampung air ketika uji coba alat. Untuk selang sebelah kiri, kita gunakan untuk memasang balok pada uji coba alat. Nah, ini dia alat yang sudah jadi dan siap diuji coba. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara kerja alat yang kami buat, yaitu manometer sederhana. Jadi manometer sederhana ini berfungsi untuk mengukur tekanan gas yang ada di dalam selang atau tabung. Dan tujuan dari dibuatnya alat ini yaitu untuk menemukan atau mencari delta H dari ketinggian tabung pertama itu H1 dan tabung kedua itu H2. Lalu percobaan ini kami lakukan sebanyak 3 kali agar data yang didapat itu lebih akurat. Langsung saja kita ke langkahnya. Jadi kami menggunakan air sebagai medium atau H2O. Lalu masukkan udara ke dalam selang atau tabung. Tunggu airnya stabil, kemudian kita dapati H1-nya itu 3 cm dan H2-nya itu 17 cm.
maka didapat delta H nya itu H2 dikurang H1 itu 17 cm dikurang 3 cm itu adalah 14 cm. Lalu percobaan kedua langsung saja kita masukkan kembali udaranya ke dalam selang atau tabung. Tunggu airnya stabil dengan kita ukur ketinggian H1 nya itu 3,5 cm dan H2 nya itu 16,5 cm. Maka delta H didapat itu H2 dikurang H1 16,5 cm dikurang 3,5 cm itu 13 cm. Lalu selanjutnya percobaan ketiga, langsung saja kita masukkan udaranya ke dalam selang atau tabung. Kemudian tunggu airnya stabil dan kita catat ketinggian H1 nya itu 4 cm, lalu H2 nya itu 16,5 cm. Maka didapat delta H nya itu H2 dikurang H1 16,5 cm dikurang 4 cm itu 12,5 cm. Selanjutnya yaitu kita akan mengukur tekanan gas di dalam selang atau tabung menggunakan alkohol. Pertama-tama kita akan memasukkan balon ke dalam selang seperti yang sudah dilakukan pada percobaan sebelumnya menggunakan air. Nah, dari sini akan terlihat H1 dan H2-nya. Di sini H1 yaitu sebesar 6 cm dan H2-nya yaitu 22 cm. Untuk mengukur delta H yaitu H2 dikurangi 1 berarti 22 cm dikurangi 6 cm yaitu 16 cm. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Nah, ini merupakan percobaan kedua menggunakan alkohol. Seperti sebelumnya lagi, kita akan masukkan balon ke dalam selang. Nah, di sini H1-nya yaitu sebesar 5 cm dan H2-nya yaitu sebesar 21 cm. Berarti untuk delta H-nya H2 dikurangi 1, 21 cm dikurangi 5 cm yaitu sebesar 16 cm. Oke, kita akan melanjutkan yaitu percobaan yang ketiga. Seperti sebelumnya, kita akan memasukkan balon ke dalam selang. Di sini terlihat bahwa H1-nya yaitu sebesar 6 cm dan H2-nya itu sebesar 20 cm. Berarti untuk delta H-nya yaitu 20 cm dikurangi 6 cm yaitu sebesar 14 cm. Nah, adapun keunikan dari manometer sederhana itu, dia dapat mengukur tekanan gas dengan alat dan bahan yang digunakan relatif mudah dicari dan mudah dibuat, dan alat ini biasanya sangat mudah dalam pengaplikasiannya. Adapun kekurangan dari manometer tersebut, yaitu dapat terjadinya kesalahan paralaks yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitar. Kemudian dapat terjadi kesalahan pada saat pengukuran yang disebabkan oleh tergesernya pada suatu uji coba. Oke, di sini ada saran nih, di mana pengembangan untuk alat manometer sederhana itu pada pembuatan selanjutnya untuk tabung U dapat diganti menjadi berbahan kaca. Pada bagian bawah alat mungkin dapat ditambahkan penyangga agar kita melakukan uji coba alat mendapatkan hasil yang lebih akurat dan spesifik. Pada bagian penggaris mungkin dapat ditambahkan garis timbul agar ketika air naik pada ketinggian tertentu hasilnya terlihat lebih jelas. Oke, tadi itu adalah sekilas kekurangan, keunikan, dan saran dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.
2 dikurang H1 16,5 cm dikurang 3,5 cm itu 13 cm. Kok bisa sih, Bin? Berarti ngulang, itunya juga dimasukin. Iya. Udah, 16 emang? Kok 16 semua anjir? Ya nggak apa-apa lah, bagus. Iya. Iya, agak Yaitu sebesar 14 cm. Udah kan? Oke. Sekarang Bimo. Dah. Terus lanjut ke percobaan kedua, ketiga. Jadi ini alat yang udah kami buat dan uji coba. Keren kan? Bisa dilihat. Keren banget. Mantap guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton video ini. Bye-bye. Bye. Jangan lupa like, share. Dadah. Bye.